Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Iva Silviana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dan teman-teman Tadris Kimia 5A IAIN Tulungagung. Halo semuanya, semoga yang mendengarkan sehat-sehat terus ya dan jaga kesehatan. Perkenalkan, saya Fitri Widiawati dari IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Kimia. Hari ini, saya akan memaparkan terkait analisis dan sintesis jurnal nasional dan internasional dengan tema pembelajaran di laboratorium. Judul, Kontribusi Laboratorium Kimia dan Sikap Siswa Terhadap Pemanfaatan Laboratorium, Keterampilan Berpikir Kritis dan Kreatif. Penulis, Novita Mulia Rosa dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dan Fatwa Fatima Nur Saadah dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Identitas jurnal, jurnal ini dari Jurnal Ilmiah Formatif tahun 2017, volume 7, nomor 3, halaman 198 sampai 206. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif kuasi eksperimen dengan rancangan faktorial 2 kali 2 post-test only control group design. Hasil yang diperoleh yaitu bisa dilihat tabel 3, hasil dari uji multivariate, dan tabel 4, hasil dari uji univariate. Hasil yang pertama, berdasarkan hasil pengujian analisis deskripsi data dan uji multivariate, membuktikan bahwa ada perbedaan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif yang signifikan secara bersama-sama antara kelompok siswa yang belajar dengan pembelajaran praktikum dengan kelompok siswa yang belajar dengan pembelajaran tanpa praktikum. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran praktikum yang memberikan pengalaman lebih bermakna dalam mengenal dan memahami pengetahuan kimia, menuntut keaktifan siswa dalam memecahkan masalah, sehingga memberikan kesempatan pada mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Hasil yang kedua, berdasarkan hasil analisis deskripsi dan multivariate membuktikan bahwa ada perbedaan keterampilan berpikir kritis maupun keterampilan berpikir kreatif antara siswa yang memiliki sikap positif terhadap pemanfaatan laboratorium dengan siswa yang memiliki sikap negatif terhadap pemanfaatan laboratorium. Hal ini juga didukung dengan uji univariate yang bisa dilihat dari tabel 4. Pada sikap keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif, masing-masing terdapat nilai kurang lebih 0,5, yang artinya terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif terhadap siswa yang memiliki sikap positif dan sikap negatif terhadap pemanfaatan laboratorium. Hasil yang ketiga yaitu pada hasil pengujian menggunakan analisis deskripsi data membuktikan bahwa tidak ada interaksi antara kontribusi laboratorium dan sikap terhadap pemanfaatan laboratorium terhadap keterampilan berpikir kritis maupun keterampilan berpikir kreatif kimia siswa. Judul, Keefektifan Pembelajaran Praktikum Berbasis Guided Inquiry Terhadap Keterampilan Laboratorium Siswa. Penulis, Anis Kori Aini dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang, Saptorini dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang, Kasmadi Imam Supardi dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang. Identitas jurnal. Jurnal ini dari Chemistry in Education tahun 2017, volume 6, nomor 1, halaman 9 sampai 13. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen dengan desain penelitian non-equivalent control group design. Subjek penelitian kelas 11 IPA SMA Negeri 10 Semarang tahun ajaran 2015-2016 dengan sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu kelas 11 IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan IPA 1 sebagai kelas kontrol yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, metode observasi, dan metode angket. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan penggalan silabus Guided Inquiry, RPP, LKS Guided Inquiry, dan lembar observasi keterampilan laboratorium. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Hasil yang diperoleh yaitu bisa dilihat dari gambar 1 tentang rata-rata nilai keterampilan laboratorium dalam bentuk grafik, dan tabel 1 rata-rata nilai per aspek keterampilan laboratorium siswa, dan tabel 2 tentang hasil angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Sehingga hasilnya diperoleh analisis deskriptif nilai keterampilan laboratorium menghasilkan rata-rata nilai semua aspek keterampilan laboratorium, kelas, dan rata-rata skor untuk tiap aspek. Kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata 89 yang menunjukkan kategori sangat baik, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata 79 yang menunjukkan kategori baik. Perbedaan rata-rata nilai keterampilan laboratorium antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada gambar 1. Dapat dilihat bahwa
Pada rata-rata nilai semua aspek keterampilan laboratorium siswa, kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hal ini berarti penguasaan prosedur praktikum kelas eksperimen lebih baik, dikarenakan siswa kelas eksperimen lebih terbiasa menggunakan lembar kerja guided inquiry yang melatih siswa membuktikan bahwa yang disajikan dengan menyusun hipotesis kemudian melakukan praktikum yang membuat siswa cenderung aktif dalam pembelajaran. Berbeda dengan kelas kontrol yang rata-rata semua aspek cenderung rendah daripada kelas eksperimen, disebabkan kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran metode yang digunakan, yang bisa dilihat dari tabel 1. Sedangkan analisis angket menyatakan hampir semua pertanyaan dari 10 pertanyaan siswa memilih setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan sebagian besar siswa kelas eksperimen termotivasi dan senang dalam pembelajaran praktikum berbasis guided inquiry, yang bisa dilihat dari tabel 2. Judul Efektivitas Kegiatan Praktikum Terintegrasi dalam Pembelajaran pada Materi Kesetimbangan Kimia Kelas 11 SMA MA. Penulis Andromeda dari dosen jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang. Bahrizal dari dosen jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang. Zahra Ardina dari dosen jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang. Identitas jurnal. Jurnal ini dari Eksakta tahun 2016 volume 1 halaman 45 sampai 51. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif kuasi eksperimen dengan desain random control process group only design. Hasil yang diperoleh yaitu data hasil penelitian diperoleh melalui tes akhir berupa tes objektif sebanyak 24 butir soal. Tes dilakukan pada 30 orang siswa di masing-masing kelas sampel. Kelas eksperimen 1 menggunakan praktikum terintegrasi dan kelas eksperimen 2 tidak menggunakan praktikum terintegrasi, sehingga diperoleh data rata-rata hasil tes akhir kelas eksperimen 1 yaitu 60,05 dan pada kelas eksperimen 2 yaitu 52,8. Analisis data dilakukan dengan cara melihat perbedaan nilai kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T yang bisa dilihat dari tabel 4. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, didapatkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Ini berarti hipotesis penelitian diterima pada taraf nyata 0,05, di mana hasil belajar siswa dengan pembelajaran kimia kegiatan praktikum terintegrasi lebih tinggi secara signifikan dari hasil belajar siswa dengan pembelajaran kimia kegiatan praktikum tidak terintegrasi. Judul Pembelajaran berbasis praktikum berfisit untuk meningkatkan keterampilan laboratorium dan penguasaan kompetensi. Penulis Sinta Nurbaiti dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang. Ahmad Binaja dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang. Endang Susilaningsi dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang. Identitas jurnal. Jurnal ini dari Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia tahun 2014 volume 8 nomor 1 halaman 1260 sampai 1270. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian yang dipakai yaitu post-test only control design. Hasil yang diperoleh, observasi pada keterampilan laboratorium dilakukan saat siswa melakukan kegiatan praktikum, yaitu dari praktikum pertama, kedua, dan ketiga. Nilai rata-rata tiap aspek keterampilan laboratorium kedua kelas eksperimen dijadikan 1 pada tabel 1. Bisa dilihat pada tabel 1 rata-rata tiap aspek nilai keterampilan laboratorium. Nilai keterampilan laboratorium dalam satu kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 pada praktikum pertama, kedua, dan ketiga menggunakan uji ANOVA menghasilkan rata-rata nilai keterampilan laboratorium yang berbeda signifikan, yaitu rata-rata nilai keterampilan di laboratorium pertama dan kedua, serta nilai keterampilan laboratorium yang pertama dan ketiga. Nilai rata-rata keterampilan laboratorium pada kedua kelas eksperimen pada praktikum pertama masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan siswa belum pernah melakukan praktikum dan belum dapat menggunakan alat-alat praktikum dengan benar. Pada praktikum kedua dan ketiga terjadi peningkatan pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Peningkatan ini terjadi karena siswa sudah memiliki pengalaman melakukan kegiatan praktikum pada praktikum pertama. Pembelajaran menggunakan praktikum dapat meningkatkan keterampilan laboratorium siswa, seperti keterampilan menggunakan alat dan bahan. Sedangkan pada penilaian penguasaan kompetensi afektif untuk masing-masing kelas eksperimen diambil 2 nilai, yaitu nilai pertama sebelum perlakuan dilakukan ketika guru kimia menggunakan metode ceramah, dan penilaian akhir selama perlakuan dilakukan ketika menggunakan metode pembelajaran berbasis praktikum berfisit.
Nilai penguasaan kompetensi afektif pada satu kelas untuk kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 pada penilaian awal dan penilaian akhir terjadi peningkatan penguasaan kompetensi. Dilihat dari rata-rata nilai kedua kelas eksperimen pada penilaian awal dan penilaian akhir, di mana ada perbedaan dan peningkatan signifikan rata-rata nilai afektif pada penilaian akhir antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Pembelajaran praktikum diterapkan kedua kelas eksperimen dapat meningkatkan penguasaan kompetensi afektif, meningkatkan kesiapan dan minat siswa dalam belajar, karena siswa mempersiapkan sebelumnya dan berhubungan langsung dengan objek yang diamati. Bisa dilihat dari tabel 2 tentang nilai rata-rata tiap aspek penggunaan kompetensi afektif. Judul: Pengaruh Pembelajaran Kimia dengan Pendekatan Inquiry berbasis kegiatan laboratorium terhadap tingkat kreativitas siswa SMA pada materi larutan asam basa di SMA Don Bosco II Jakarta. Penulis: M. Agung Setiawan dari Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Tri Soeharto dari Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Rizkyona Slamet dari Program Studi Pendidikan Kimia Jurusan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Identitas jurnal. Jurnal ini dari JRPK tahun 2014, volume 4 nomor 1, halaman 214 sampai 277. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen non-equivalent control group. Hasil diperoleh berdasarkan pasca penelitian dengan melakukan uji prasyarat, analisis data, tes kreativitas, uji homogenitas semua data sampel, kemudian diolah data secara deskriptif atau perincian data sampel secara grafik, dan melakukan uji hipotesis. Dapat dilihat pada gambar 5 ya. Diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dari pembelajaran kimia dengan pendekatan inquiry berbasis kegiatan laboratorium terhadap tingkat kreativitas siswa Don Bosco 2. Tingkat kreativitas siswa kelas eksperimen meningkat secara signifikan dibanding kelas kontrol. Rata-rata skor posdas kreativitas siswa eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Rata-rata skor posdas kreativitas siswa kelas eksperimen yang lebih besar dibandingkan kelas kontrol membuktikan bahwa praktikum dengan pendekatan inquiry berbasis kegiatan laboratorium memberikan pengaruh positif lebih besar terhadap kreativitas siswa. Praktikum dengan pendekatan inquiry berbasis kegiatan laboratorium tersebut mempengaruhi tingkat kreativitas siswa dalam pembelajaran inquiry. Siswa berpikir secara ilmiah dalam menemukan jawaban permasalahan mengenai sifat asam basa, berbeda dengan siswa kontrol, siswa yang hanya melakukan kegiatan praktikum sesuai prosedur yang tersedia dan tertera pada LKS, sehingga siswa hanya sedikit mengungkapkan kreativitas mereka. Judul: Model Pembelajaran Asam Basa berbasis SCS atau Science Process Skill melalui kegiatan laboratorium sebagai wahana pendidikan sains siswa MTS. Penulis: Malikatul Hidayah. Identitas jurnal. Jurnal ini diperoleh dari Jurnal Phenomenon tahun 2012, volume 2 nomor 1, halaman 125 sampai 161. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kelas. Diperoleh 5 hasil berdasarkan 5 rumusan masalah. Hasil yang pertama berdasarkan uji T secara keseluruhan, hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pembelajaran menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu pada taraf signifikan 5%. Jadi model pembelajaran ini dapat diterima. Kemudian pada penguasaan konsep siswa, untuk setiap data pretest dan posttest mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada konsep asam basa dan tidak mengalami peningkatan atau tetap pada reaksi basa dengan logam. Hasil yang kedua, nilai pretest dan posttest digunakan dalam model pembelajaran asam basa. Setiap indikator keterampilan berpikir kreatif diolah untuk menentukan peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa. Menunjukkan bahwa seluruh indikator keterampilan berpikir kreatif meningkat. Peningkatan terbesar yaitu pada membangun konsep di atas pengetahuan yang sudah ada, sedangkan yang terendah pada keterampilan memilih hal-hal yang mungkin tidak relevan. Hasil yang ketiga, nilai pretest dan posttest dalam model pembelajaran asam basa untuk setiap indikator keterampilan sains diolah untuk menentukan peningkatan keterampilan sains siswa, menunjukkan bahwa seluruh indikator keterampilan sains meningkat. Peningkatan terbesar yaitu pada menafsirkan pengamatan dan menerapkan konsep atau prinsip, sedangkan yang terendah pada keterampilan kelompok. Hasil yang keempat, model pembelajaran yang disusun dapat dijadikan sebagai wahana pendidikan sains untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, bekerja keras, bekerja sama, dan kejujuran siswa. Hasil yang kelima, berdasarkan hasil angket diperoleh tanggapan siswa terhadap sains kimia di MTS. Tanggapan siswa tersebut diperlihatkan dalam skala sikap 3, 2, 1, 0 untuk pernyataan positif, sedangkan tanggapan guru terhadap model pembelajaran ini sangat baik dan senang. Hasil yang keenam, keunggulan model pembelajaran
Ini antara lain pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa mempunyai konsep dasar yang baik, dapat mengetahui, mengembangkan konsep kognitif, afektif, psikomotorik siswa selama kegiatan SCS, laboratorium, dan meningkatkan keterampilan dan ketekunan siswa selama melakukan praktikum. Judul Metode Praktikum untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa kelas 5 MI YPPI 1945 bebas pada materi zat tunggal dan campuran. Penulis Umi Mahbudatun Nisa dari guru YPPI 1945 Babat. Identitas jurnal. Jurnal ini diperoleh dari Proceeding Biology Education Conference tahun 2017 volume 14 nomor 1 halaman 62 sampai 68. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian pre-eksperimen one-shot case study. Hasil yang diperoleh. Hasil analisis data terhadap pemahaman dan hasil belajar siswa setelah diterapkan metode praktikum dapat dilihat pada tabel 1. Persentase nilai yang diperoleh oleh siswa pada tes yang diberikan setelah pemberian materi dan pemberian praktikum pada materi zat tunggal dan campuran. Penilaian ini sudah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan penilaian yang diberikan sebelumnya. Diterapkan metode praktikum menggunakan penilaian kuis. Pada saat pemberian kuis sebelum pembelajaran mengenai materi zat tunggal dan campuran, siswa menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami materi yang disampaikan. Namun setelah diterapkan metode praktikum, pemahaman siswa dan hasil belajarnya pun meningkat. Siswa lebih cepat menjawab ketika diberikan kuis dan lebih cepat dalam membedakan jenis-jenis campuran. Dengan penerapan metode praktikum dalam pembelajaran, maka didapatkan hasil belajar yang baik pada siswa dengan ketuntasan klasikal setelah pembelajaran metode praktikum adalah 81,8%. Sedangkan respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan metode pembelajaran praktikum dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2, rata-rata persentase respon siswa juga mendapatkan hasil yang baik. Data respon siswa diperoleh dari hasil angket respon yang diberikan oleh guru kepada siswa setelah metode praktikum digunakan. Judul Developing Student Process Skill in General Chemistry Laboratory. Penulis Gil Ryder dari Departemen Kimia Luar, Erika Sus dari Departemen Kimia dan Biokimia Universitas Brigham Young, Reni Escol dari Departemen Kimia Luar, Rebecca L. Sanson dari Departemen Kimia dan Biokimia Universitas Brigham Young. Identitas jurnal bisa dilihat dari jurnal, tahun, doi, halaman. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu teknik kuantitatif dan kualitatif. Hasil diperoleh, siswa menunjukkan terjadi peningkatan keterampilan proses di mana 61% siswa, 31 dari 51 responden, hal menyatakan bahwa terjadi peningkatan keterampilan proses ketika melakukan kursus di laboratorium menjadi pembelajaran eksplisit. Setelah penggunaan rubrik, siswa menggambarkan bagaimana mereka menggunakan rubrik dalam aspek keterampilan proses dan tujuan keterampilan proses untuk mendukung dan meningkatkan kursus atau karir yang diinginkan, sehingga penggunaan rubrik ini mempengaruhi keterampilan proses selama berada di laboratorium. Sedangkan penilaian siswa tentang hasil belajar mandiri mingguan dilakukan siswa dengan rubrik keterampilan proses. Mereka juga melakukan survei penilaian siswa terhadap hasil pembelajaran di akhir semester. Hasil bisa dilihat di tabel 3, di mana menunjukkan terjadi peningkatan tertinggi pada keterampilan dinamika kelompok, yaitu sebesar 85% dan 77% dalam kerja tim, dan persentase lebih kecil ditunjukkan pada keterampilan kognitif seperti pemrosesan informasi yaitu sebesar 72% dan berpikir kritis sebesar 63%, sehingga siswa memiliki pemahaman lebih besar dan banyak pada keterampilan dinamika kelompok daripada keterampilan kognitif. Judul Developing an Understanding of Undergraduate Student Interaction in Chemistry Laboratories. Dalam jurnal ini terdapat 7 orang penulis. Dengan penulis pertama, Jay Wei dari Sekolah Ilmu Molekuler dan Kehidupan di Universitas Curtin, Australia Barat, sampai dengan Damien J. Carter dari Sekolah Pendidikan Universitas Curtin di Australia Barat. Identitas jurnal. Jurnal ini diperoleh dari Jurnal Pendidikan Kimia Riset and Praktek tahun 2018 dengan doi yang tercantum pada jurnal tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Peroleh 3 hasil berdasarkan 3 rumusan masalah. Hasil yang pertama, siswa mengira bahwa interaksi dari seorang instruktur menjadi paling penting karena 28 dari 43 siswa menganggap bahwa siswa akan bertanya kepada instruktur tentang prosedur laboratorium, sementara 24 dari 43 siswa dan 17 dari 43 siswa mengharapkan bahwa instruktur akan membantu siswa mengenai analisis hasil atau membahas konsep teoritis, sehingga interaksi yang berkaitan dengan prosedur laboratorium digolongkan sebagai yang paling penting di semua kategori interaksi siswa, instruktur, pralab, dan siswa lab. Hasil yang kedua yaitu hasil survei pasca lab pada gambar 3 bisa dilihat
yaitu menunjukkan bahwa siswa lebih sering berkomunikasi dengan rekan-rekan daripada dengan instruktur. Siswa cenderung memilih item menganalisis hasil dengan siswa lain sebagai perilaku yang paling sering, yaitu 60%. Berbicara tentang prosedur satu sama lain, yaitu 54%. Siswa melaporkan bahwa mengacu pada manual laboratorium dan mendiskusikan konsep dasar dengan siswa lain, masing-masing 40% dan 35%, lebih tinggi daripada interaksi dengan instruktur, yaitu 30%. Hasil yang ketiga, siswa dengan tingkat prestasi yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda tentang pentingnya dan frekuensi interaksi siswa dan nilai siswa untuk kegiatan laboratorium. Siswa yang berprestasi menunjukkan bahwa siswa lebih percaya diri dan tidak takut mendapat masukan. Siswa yang berprestasi tinggi menerapkan lebih banyak interaksi di semua 4 item. Lebih banyak mengatur diri dan memotivasi sebagai faktor pendorong dalam berprestasi akademis. Judul The Effect of Chemistry Laboratory Activity on Student Chemistry Perception and Laboratorium Anxiety Level. Nulis Cemil Aidukdu dari Universitas Hacettepe. Identitas jurnal. Jurnal ini diperoleh dari Jurnal Ineset tahun 2017 volume 13 nomor 2 halaman 85-94. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu teknik kuantitatif dengan desain penelitian through eksperimen. Oleh dua hasil berdasarkan dua rumusan masalah. Hasil yang pertama dapat dilihat pada tabel 1, yang mana menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik rata-rata skor pretest dan rata-rata skor posttest, dan didukung dengan hasil uji T. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran di laboratorium, kecemasan peserta tentang kegiatan laboratorium kimia berkurang. Hasil yang kedua, persentase kuesioner butir soal persepsi kimia menunjukkan bahwa terdapat perubahan positif pada persepsi peserta tentang kimia dan laboratorium kimia, karena nilai post-test menunjukkan bahwa mereka tidak cedera selama percobaan dan tidak terkena bahan kimia berbahaya selama kursus. Simpulan terhadap keseluruhan jurnal nasional internasional bertema pembelajaran di laboratorium. Berdasarkan 10 jurnal nasional dan internasional bertema pembelajaran di laboratorium, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di laboratorium dapat memberikan pengaruh yang positif dan efektif digunakan dalam keberhasilan kegiatan pembelajaran, terutama pada materi kimia, karena dapat meningkatkan keterampilan dan aktivitas ketika proses pembelajaran di laboratorium berlangsung, seperti meningkatkan keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kreativitas, meningkatkan penguasaan kompetensi, mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan pemahaman sains, serta sebagai wahana pendidikan sains, dan lain-lain. Apalagi untuk materi kimia yang merupakan pelajaran abstrak, dan banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memahami materi, sebab kimia merupakan ilmu yang tidak hanya terdiri dari materi yang berupa konsep yang dipahami melalui teori-teori saja, namun untuk membuktikan teori-teori tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan eksperimen atau praktikum di laboratorium, yang mana melalui kegiatan ini dapat memberikan pengalaman dan pemahaman langsung sebagai hasil dari pembelajaran bermakna. Maka selain peran guru dan siswa, ternyata keberadaan laboratorium di setiap sekolah memberikan pengaruh yang sangat penting dalam menunjang kegiatan pembelajaran kimia. Pembelajaran yang dilakukan pada pendidikan formal masih berorientasi pada teacher center, di mana guru masih menggunakan pengajaran tradisional atau ceramah, dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kegiatan praktikum membutuhkan waktu yang lama, sementara materi yang disampaikan cukup banyak, sehingga lebih efektif pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan latihan, sehingga siswa merasa sebagai penerima pengetahuan menjadi pasif dan tidak mendapat kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, pembelajaran di laboratorium adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi sikap siswa dalam mempelajari sains, yang mana pengalaman laboratorium sangat mendukung pencapaian tujuan pendidikan sains dan berperan dalam menentukan tingkat pencapaian hasil belajar siswa. Siswa lebih mudah memahami konsep yang dipelajari melalui kegiatan praktikum. Konsep-konsep yang dipelajari menjadi lebih bermakna, sehingga mudah diingat serta mampu meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mempelajari sains. Pelaksanaan pembelajaran di laboratorium dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry, SGS, atau berfisit, terintegrasi dan tidak terintegrasi, agar kegiatan pembelajaran di laboratorium kimia lebih efektif. Usulan rencana penelitian. Berdasarkan 10 jurnal nasional dan internasional yang telah dianalisis dan disintesis dengan tema pembelajaran di laboratorium, saya mempunyai pandangan suatu saat akan meneliti tentang pengaruh pembelajaran di laboratorium terhadap peningkatan pemahaman dan hasil belajar siswa dalam pelajaran kimia materi koloid di SMA Negeri A Tulungagung. Latar belakang masalah berdasarkan judul penelitian yang saya ambil, yaitu pendidikan merupakan suatu faktor utama dan sangat penting karena merupakan proses pembangunan manusia agar dapat menghadapi semua permasalahan yang terjadi pada diri manusia itu sendiri dan berusaha menjadikan suatu kehidupan menjadi lebih baik.
Banyak berbagai usaha yang dilakukan oleh guru agar siswa dapat menerima materi pelajaran dengan baik, mudah, dan cepat. Upayanya adalah dengan menghadirkan pembelajaran yang tepat dalam pelengkap proses belajar mengajar, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Menggunakan model yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik materi pelajaran yang akan diajar. Kegiatan laboratorium adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di laboratorium dalam rangka memberikan kesempatan bagi siswa untuk menguji dan melaksanakan dalam kegiatan yang nyata apa yang telah diperoleh dari teori sehingga membekali siswa agar lebih dapat memahami teori dan praktek. Berdasarkan situasi kondisi tersebut, maka dibutuhkan sebuah alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar dalam pengajaran kimia oleh siswa, yaitu pembelajaran berbasis laboratorium. Pada pembelajaran ini, aktivitas lebih banyak terpusat pada siswa, dan guru hanya bertugas sebagai penyampai informasi, fasilitator, dan pembimbing, sehingga terjadi kondisi belajar dan interaksi yang menyenangkan, membuat siswa lebih menikmati pelajaran sehingga tidak mudah bosan untuk belajar dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar, apalagi untuk mata pelajaran kimia yang merupakan mata pelajaran abstrak. Di sini saya mengambil dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu adakah pengaruh peningkatan pemahaman dan hasil belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran di laboratorium pada mata pelajaran kimia materi koloid di SMA Negeri A Tulungagung. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran di laboratorium yang digunakan pada mata pelajaran kimia materi koloid di SMA Negeri A Tulungagung. Dan tujuan dari penelitian ini menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama, yaitu mengetahui pengaruh peningkatan pemahaman dan hasil belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran di laboratorium pada mata pelajaran kimia materi koloid di SMA A Tulungagung. Yang kedua, mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran di laboratorium yang digunakan pada mata pelajaran kimia materi koloid di SMA Negeri A Tulungagung. Deskripsi teori yang saya gunakan yaitu yang pertama menggunakan teori pemahaman, yang kedua menggunakan teori hasil belajar, yang ketiga menggunakan teori pembelajaran di laboratorium, yang keempat menggunakan teori pelajaran kimia. Metode penelitian yang akan saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-eksperimen one-shot case study dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 11 IPA semester genap di SMA Negeri A Tulungagung. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik tes dan angket. Dokumen pengumpulan data saya menggunakan wawancara, dokumen tes yang terdiri dari tes tertulis dan tes lisan berupa kuis, serta lembar angket. Teknik analisis data dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis, di mana uji parametris menggunakan uji T bebas jika data tersebut normal dan uji non-parametris menggunakan uji Whitney jika data tersebut tidak normal, dan analisis respon siswa.